Anda kembali di iNews Jabar masih dengan perbincangan kita terkait penataan parkir di Kota Bandung. Tadi sebelum jeda kita sudah ada penelpon, ada Pak Wisnu yang menanyakan terkait dengan upaya penggembokan yang ternyata Pak Wisnu juga menyambut baik begitu ya. Nah, ini tindak lanjutnya seperti apa nih untuk upaya ini? Silakan Pak Dudi. Terima kasih. Jadi penggembokan ini salah satu dari upaya kita gitu lah ya untuk menertibkan parkir ilegal. Hanya memang untuk saat ini tidak seperti dulu ya diekspos begitulah ya. Karena kita juga tidak hanya berupa penggembokan saja. Sekarang justru kita upaya-upaya yang katakanlah yang membuat efek jerah itu yang lebih penting begitulah ya. Karena ternyata tadi disampaikan oleh Pak Wisnu begitulah ya. Kita sudah melakukan penggembokan di areal situ. Kemudian juga mereka sudah dihukum begitulah ya. Tapi ternyata ada lagi begitu. Berarti kan dari sisi efek jerahnya belum ada begitulah ya. Nah, tapi yang jelas penggembokan ini tetap kita lakukan, tapi tidak rutin di satu ruas jalan. Kita terus berputar begitulah ya ke ruas-ruas jalan yang mungkin tidak diketahui. Jadi itu ibaratnya operasi secret lah dari teman-teman di Gakum gitulah ya. Senyap gitu. Nah, justru sekarang ya kita mencari cara yang paling mudah mungkin ya, karena ternyata digembok tidak membuat efek jerah juga. Kita coba dengan pemasangan stiker gitu lah, stiker yang sulit untuk dilepas gitu lah ya. Nah, stiker itu kita pasang di tempatnya supir begitu lah ya. Jadi mungkin ketika dia bawa mobil ketahuan gitu, wah berarti ini nih mobil yang suka parkir ilegal seperti itu. Nah, sanksi-sanksi sosial ini justru yang mungkin lebih membuat efek jerah begitu. Ya kita coba ke arah situlah. Tapi kenyataannya ternyata masih terus-terusan membandel ya Pak Sony. Pak Sony, kalau menurut Anda upayanya yang paling tepat sebenarnya apa sih untuk Kota Bandung nih khususnya? Ya kalau masalah efek jerah memang susah ya. Kadang-kadang ya jerah aja juga seperti apa gitu ya. Tapi memang efek jerah kalau kita lihat akhir-akhir ini efek jerah ke arah rasa malu, ya kan itu memang cukup efektif dibandingkan dengan uang gitu ya. Denda digembok motor berapa sih? Ya, denda digemboknya mobil berapa sih gitu kan? Itu kan nggak terlalu signifikan ya. Yang penting dia bisa parkir atau segala macam seperti itu. Tapi kalau dengan rasa malu ya, katakanlah dikasih stiker, dipotret, masukin ke medsos, nah itu kan baru bagus gitu. Ya artinya kan? Sebenarnya sanksi sosialnya seharusnya sudah efektif. Bisa efektif, harus bisa dimulaikan dia efektif. Jadi kan perhubungan udah punya websitenya kan. Ya sekarang tinggal dimasukkan aja. Saya udah pernah mengusulkannya ke Pak Didi gitu. Ya kan di medsos itu ada lah semacam media gitu, daftar pelanggar gitu. Jangan namanya, tapi fotonya langsung gitu. Foto lengkap dengan mobilnya atau apa gitu. Nah, jadi sebenarnya efek-efek yang itu cukup efektif ya, memberikan rasa malu ya seperti itu gitu. Karena kalau efek jerah dengan menggunakan uang kayaknya udah nggak terlalu ini gitu. Ya, rasa malu kan lebih atau dendanya gitu. Kali, nominal uangnya harus tambah. Kalau dendanya ditinggikan, masalahnya aturannya. Nggak bisa sembarangan kan, nggak bisa. Misalnya parkir 100 juta, kan nggak bisa gitu. 100 juta itu kan pidana berat kan. Masa parkir 100 juta kan nggak juga gitu. Ya. Jadi mungkin memang efek jerah gitu. Ya kita kalau masalah nilai denda itu memang terkendala oleh aturan. Ya kan kita tidak bisa menggunakan pelanggaran sebagai sumber PAD kan. Itu juga nggak bisa gitu kan. Kalau kita bikin PAD kan kita berharap semua melanggar kan sehingga kota makin kaya kan, nggak mungkin itu juga gitu. Benturannya dari aturan tersebut. Ada aturan, tapi rasa malu itu kayaknya cukup efektif ya, apalagi dengan teknologi komunikasi sekarang gitu ya. Atau masyarakat Kota Bandung nih nggak tahu malu atau gimana? Artinya ternyata tidak jerah-jerah nih ya. Itu juga jadi yang harus dipikirkan nih ya. Nanti sanksi-sanksi apa lagi, termasuk mesin parkir juga jadi upaya sebenarnya ya. Tadi sempat di awal tadi dikatakan ternyata masih ada beberapa hambatan. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan Pak Dudi, ini untuk operasionalisasi mesin parkir ini itu seperti apa sih sebenarnya? Baik, mesin parkir ini salah satu upaya kita untuk tadi menata parkir yang ada di Bandung gitu lah ya. Sekaligus juga mengurangi tingkat kebocoran mungkin ya yang ada di parkir ini. Karena dengan mesin parkir ini langsung terkonek ke bank atau kas daerah gitu ya. Jadi kita bisa melihat sebetulnya potensi parkir kita seberapa besar begitu. Nah, untuk mesin parkir ini kita akan melelangkan operatornya karena memang ada 4 hal sebetulnya yang diperlukan, 4 komponen yang diperlukan untuk beroperasi di mesin itu. Yang pertama adalah mesinnya, itulah ya, mesinnya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah operatornya, jadi yang mengoperate mesin tersebut. Kemudian yang ketiga integratornya, karena kita
tidak akan mempergunakan uang tunai lagi, tapi kita sudah mempergunakan uang elektronik. Jadi e-money itu. Kemudian yang keempat banknya, begitulah ya. 4 hal ini yang harus kita sinergikan dan mudah-mudahan kalau tidak ada halang rintangan ketika sudah lelang di akhir Februari ini, kita sudah bisa mengoperasikan mesin parkir ini di bulan-bulan April. Baik, kita tahan terlebih dahulu terkait mesin parkir. Kita kembali sapa penelpon. Halo, selamat sore. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idar, silakan Pak. Ya, ini saya pengguna lahan parkir di basement alun-alun. Oke. Ya, kalau siang pagi-pagi kan penuh. Ya, pakai basement kedua yang di bawah. Ya, tapi keadaannya itu becek-becek, dia gelap lagi. Bagaimana itu? Kan penghasilannya cukup besar dari basement itu, Pak. Baik. Mohon perhatian. Baik, itu saja Pak Idar. Ya. Terima kasih Pak Idar, selamat sore. Ya, keluhan nih dari masyarakat Ya. langsung ya, dari basement parkir alun-alun. Ya, baik. Memang terima kasih Pak Idar ya atas masukannya. Jadi pengelolaan dari basement alun-alun itu memang pengelolaan kita begitulah ya, dari Dinas Perhubungan Kota Bandung begitu. Hanya memang persoalannya di alun-alun itu konon katanya itu ada sumur Bandung kalau tidak salah sumur Bandung yang masih beroperasi begitu. Nah ini ternyata aluran airnya itu mengalir ke daerah-daerah di situ dan merembes ke dinding dari basement tersebut. Nah sehingga kalau tidak salah di basement 2 ya itu kalau hujan ya itu banyak tergenang air dan otomatis ketika banyak tergenang air orang-orang jadi malas ya untuk parkir ke bawah begitu. Nah kita akan merenovasi itu begitu alun-alun basement alun-alun ini kita akan bekerjasama dengan masjid alun-alun begitulah ya, itu nanti ada pihak ketiganya yang membereskan itu Pak. Oke, ini kembali ke mesin parkir tadi, artinya dengan keberadaan mesin parkir, para juru parkir, ini juga jadi pertanyaan nih, itu nanti mereka seperti apa tugasnya, apakah akan menghilangkan juru parkir? Oh tidak. Jadi untuk operasionalisasi dari mesin parkir ini justru ujung tombaknya di juru parkir ini. Nah nanti juru parkir ini yang kemudian berkolaborasi dengan operator yang ada, begitulah ya. Mereka yang mengoperasikan dari mesin parkir ini. Sekaligus juga mereka menjadi ujung tombak dalam mensosialisasikan. Karena mungkin nanti masyarakat akan bingung begitulah ya. Ini bagaimana mengoperasikannya. Nah juru parkir itu yang akan menjadi orang yang mensosialisasikan bagaimana caranya, kemudian mengarahkan si pihak pengguna parkir ini untuk menggunakan mesin tersebut. Nah, juru parkir ini nanti akan disewa ataupun dikerjasamakan dengan operator pemenang lelang, sehingga mereka nanti mungkin akan apakah di sistemnya penggajiannya bulanan atau apapun begitulah ya, itu kolaborasi antara mereka dengan operator. Tapi yang paling penting adalah juru parkirnya tetap itu saja. Hanya sistemnya yang kita berubah. Dulu sistemnya adalah manual tanpa mesin parkir. Sekarang sistemnya dibuat menjadi sistem mesin parkir. Dan sudah sejauh mana ini untuk upaya tadi di video tayangan di awal kita melihat ternyata memang sebenarnya mesin parkir ini kan bukan inovasi baru ya, seperti beberapa tahun kebelakang di Bandung ini sudah coba diawali di Jalan Braga begitu kan. Nah ini sudah sejauh mana tahap untuk bisa melibatkan juru parkir ini, karena kalau kita lihat video tadi ternyata mereka juga masih bingung. Ya betul. Sebetulnya titik utamanya tadi 4 hal itu yang harus jalan begitu ya. Pertama ada mesinnya, kedua ada operatornya, ketiga ada integrator, dan keempat ada banknya begitulah. Karena ini sudah sistem begitulah ya. Nah, kalau ini semua sudah ada, baru kemudian itu bisa dioperasionalkan. Artinya 4 komponen ini belum semuanya ada? Yang baru ada kan baru mesinnya saja, tadi ya. Integratornya kita sudah ada. Nah, mesin dengan integrator kita sedang men-setting begitulah ya. Karena kita juga akan membuat CC room di UPT Parkir, jadi bisa mengontrol dari mesinnya tersebut. Kemudian bank, kita sedang pembahasan dengan banknya, terutama dengan Bank Jabar, bagaimana ini masalah cashless-nya. Dan yang terakhir itu adalah operatornya. Nah, ketika operator sudah ada, langsung bisa running begitu. Oke, Pak Sony, kalau menurut Anda efektif tidak dengan penggunaan mesin parkir ini ke depannya? Ya, kalau mesin parkir di sini kan lebih untuk mengurangi kebocoran ya.
Ya. kebocoran dari pengelolaan parkir. Harapannya kalau kebocorannya sudah banyak ditutup ya, artinya kan kota punya dana yang cukup lah untuk menata transportasi, menatakan parkir segala macam ya. Jadi ini mesin parkir memang lebih untuk menutup kebocoran. Artinya untuk penertiban parkir liar kalau kurang untuk penertiban ya memang pengembokan tadi, efek jerah pengembokan, stiker segala macam. Ya itu dua hal yang berbeda sih memang. Kalau tadi kan kita penataan parkir itu kan satu penyediaan sarana parkirnya dan juga law enforcement terhadap pelanggaran-pelanggaran itu. Jadi penataan kan ada dua sisi kan. Satu menyediakan, satu lagi menghukum bagi yang melanggar kan seperti itu. Jadi kalau yang mesin parkir ini lebih ke untuk penyediaan itu. Ya, Oke, kebocoran gitu. PAD tadi ya untuk meminimalisasi itu, baiklah. Dan kita akan lanjutkan perbincangan Pak Sony dan Pak Dudi. Kita harus kembali pemirsa, tetaplah bersama iNews Jabar.